biasa pertanyaan ini apa ya? Setiap masyarakat tentu melihat produk kami menghasilkan sesuatu yang negatif. Kalau boleh minta tolong slide saya ditayangkan ya tadi ya. Dimulai yang paling terakhir. Ini Pak, dampak lingkungan khususnya terkait dengan isu rokok ini sendiri. Siapa sih yang bisa menjamin bahwa hidup manusia itu berumur pendek karena rokok, atau sebaliknya karena merokok berumur panjang? Bisa minta tolong slide terakhir saya. Sedangkan mengkonsumsi barang yang sehat pun, kalau cara mengkonsumsinya dalam dosis yang berlebihan pasti tidak akan berumur panjang. Segera dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya. Slide terakhir. Ya. Yang saya ingin tekankan adalah tentu dampak makanan minuman itu pasti ada. Ya. Tapi bagaimana kita punya persepsi benar terhadap produk makanan minuman, termasuk pada produk rokok di sini. Slide terakhir. Belum nyambung. Ya, kebablasan. Terlalu bersemangat. Terima kasih. Yang sama tekankan adalah korelasi yang terkait dengan produk kami dengan dampak serta keberlangsungan hidup manusia. Saya mulai diprotes sama yang ngoperasikan. Yeah. Sudah. Oh, tadi. Yang Mas tekankan begini Pak, dari gambar itu sebetulnya gini, orang yang mengkonsumsi rokok ternyata juga bisa berusia panjang. Itu. Dan ini ibu-ibu diceritakan umur 35 ya. Ibu dari 2 anak ini meninggal gara-gara rokok. Mengkonsumsi air putih yang konotasinya itu air yang sehat, yang berguna bagi tubuh. Bukankah begitu? Jadi segala sesuatunya bagaimanapun itu tergantung dengan dosis yang kita konsumsi. Kalau kan obat pilek Pak, kalau Bapak ambil 5 butir, 10 butir sekaligus Bapak konsumsi, ya bukan sembuh pileknya, bukan sembuh flu-nya, tapi akan berdampak negatif pada kita. Jadi kata kuncinya adalah masalah dosis Pak. Ya, terkait dengan dampak itu sendiri, tentu secara riset kami sudah meneliti Pak bagaimana kemampuan kita terhadap produk-produk heat not burn, artinya mengurangi asap itu. Tapi sekali lagi sudah banyak kita bahwa kita belum saatnya untuk masuk. Makanya melalui inovasi-inovasi kita, bagaimana itu bisa dilakukan ya, dengan lebih berkualitas, filterisasi baik dan kita arahkan. Tapi sekali lagi Pak, kalau produk-produk yang filter itu bisa berdampak mengurangi dampak yang negatif itu, atau bisa mendorong konsumen pada pilihan yang lebih sehat, dikonotasikan lebih sehat Pak ya. Tapi pilihan ke konsumen lagi. Jadi apapun yang dikonsumsi oleh konsumen kita itu sudah kita perhitungkan dampak-dampaknya, serta kita juga memberikan suatu nilai-nilai lebih terhadap hubungan timbal-balik antara produsen kami dengan konsumen juga terhadap lingkungan. Atau boleh slide naik Pak. Kita pun dalam beroperasi ya perusahaan itu bisa tolong dinaikkan. Kita juga concern terhadap lingkungan Pak. Artinya apa? Di dalam operasional perusahaan kami Pak, itu kita juga memproduksi biogas Pak. Sisa-sisa sampah, sisa-sisa ranting-ranting yang ditebangi Pak. Kebetulan Pak, kita dalam hal penghijauan memberi kontribusi
kalau Bapak Ibu sekalian di sini mungkin belum memperhatikan, ini saya beritahukan penghijauan dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya 1.350 km. Jarum memberi kontribusi untuk melakukan penghijauan. Itu faktanya saat ini. Tidak hanya di sepanjang jalan Anyer sampai Panarukan, di pinggir tol itu ada permintaan dari pemerintah pusat untuk melakukan penghijauan. Kita lakukan. Bahkan di luar pulau, Pak, di Medan atau di daerah Maluku, minta penghijauan dari pohon-pohon produksi kita lakukan itu, termasuk di Madura. Jadi keseimbangan yang dikatakan tadi oleh Pak Putu betul sekali, bahwa perusahaan dan operasinya tidak boleh hanya orientasi profit saja, tapi bagaimana memperhatikan stakeholder, bagaimana memperhatikan buruhnya, karyawannya, konsumennya, tapi juga dampak sosial maupun lingkungan harus digarap bareng-bareng untuk menjamin kualitas atau sustainability. Bapak Ibu sekalian, Anas, di aktivitas kita Bapak Ibu kan, itu juga memberikan effort sustainability report secara tahunan. Itu sudah rutin kita lakukan. Jadi Bapak itu kalau mungkin kita bandingkan perusahaan rokok yang dipersepsikan negatif justru memberi kontribusi terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, atau di lingkungan sosial kita jauh lebih besar dari itu. Yang kedua, saya kira menjawab juga dari pertanyaan yang kedua. Jadi memang betul kita bahwa produk kita itu ada asap tentu yang tidak tahan, tentu akan kena dampaknya. Tapi bukankah melalui peraturan dari pemerintah pusat, dari Pemda dan sebagainya, itu sudah dikondisikan, Pak. Jadi kalau di tempat-tempat publik itu dilarang, tapi di sisi lain solusinya di ruang terbuka atau di tempat-tempat tertentu itu sudah dilakukan pembersihan sehingga yang tetap hobi merokok. Terima kasih untuk bagi perokok di sini. Saya lihat juga banyak yang merokok. Ada yang digoyang-goyangkan, itu berarti rokoknya kencang sekali ya. Mas Gibraldino, terima kasih Anda jadi konsumen kami yang setia. Itu sudah diatur, Pak. Kita sudah mentaati sebaik-baiknya dalam konteks juga masalah penyimpanan, masalah-masalah regulasi yang lain tentu kita akan berusaha mentaatinya secara baik. Memang tidak bisa menjamin antara persepsi masyarakat yang tumbuh ya bahwa perusahaan ini berdampak yang kurang bagus, tapi kita berusaha bagaimana memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, terutama terkait sama penghijauan, inisiatif lainnya yang bisa kita lakukan. Nomor 2, sekaligus kita juga memberi kontribusi dalam konteks penyediaan solar panel. Bisa ditunjukkan slide kita, kebetulan tadi belum sempat Bu. Slide di atasnya. Nah, ini respon kita Pak terhadap isu lingkungan, bahwa Jarum bersama perusahaan-perusahaan distribusinya atau sister company kita sudah membangun solar panel yang luar biasa masifnya. Dan sebelumnya beberapa tahun lalu itu dari pemerintah sudah ada kebijakan yang baik sebetulnya, ada hubungan timbal balik antara kita dengan pemerintah. Kalau kita memproduksi listrik, Pak, energi dari solar panel, maka kelebihan energi yang kita pakai, Pak, bisa dijual tanda kutip ke PLN dan dihargai 60% dari HPP. Bukan lebih baik, Pak, win-win solution, Pak. Ya, pemerintah yang katanya waktu itu kembar-kembarnya kurang energi. Oke, perusahaan punya inisiatif untuk membangun solar panel. Ini ada biayanya, Pak. Biayanya tidak murah, Pak. Harapannya adalah kita bisa memenuhi energi itu secara internal. Dan kalau terjadi kelebihan pasokan energi yang dihasilkan solar panel, dulu dijual Pak ke PLN dihargai 60%. Oke, kita terima. Tapi motif kita tentu adalah kita fokus pada sustainability service masyarakat, ya, ke pemerintah supaya apa? Ada kolaborasi yang baik. Tapi saya Pak, tahun lalu dicabut Pak kebijakan itu Pak, kemudian energi tidak dihargai lagi. Nah, ini siapa yang salah Pak? Ya,
Itu makanya ke depan tentu harapannya ada kerjasama yang baik. Kalau pemerintah sebetulnya tidak perlu menyediakan APBN, tidak perlu menyediakan orang-orangnya untuk mengadakan energi atau daya listriknya supaya naik, diambil alih oleh perusahaan-perusahaan swasta. Mengapa tidak? Justru pemerintah secara jangka panjang itu diuntungkan, tidak perlu merekrut pegawai-pegawai yang berlebihan, tidak perlu mengadakan infrastruktur untuk pembangkit listrik yang berlebihan. Swasta bisa masuk kok, swasta bisa diajak kerjasama, kan gitu. Ya, itu jawaban kami, mudah-mudahan terjawab. Ada pertanyaan lain lagi dari Ibu? Pak, terima kasih Bu. Ibu mengenal betul bisnis ini. Tapi memang gini Bu, ini tidak beda jauh dengan komitmen antara suami dan istri. Kalau memperhatikan sisi negatifnya, saya sudah menikah 27 tahun, tidak ada sempurnanya istri saya. Lalu pasti ada kekurangan. Demikian juga sudut pandang istri saya kepada saya sendiri. Tapi kuncinya adalah komitmen. Kalau tidak ada komitmen yang baik, ya bubar perencanaannya. Nah ini kembali lagi. Ini loh sudah melakukan inisiatif perbaikan sesuai dengan maunya pemerintah. Bu Brinda harus memperhatikan lingkungannya. Memang Bu, kalau mau baik itu susah kan gitu ya. Tapi percaya Bu, inisiatif komitmen yang baik itu kalau dilakukan secara konsisten akan menemukan jawabannya sendiri. Memang prakteknya tidak serta-merta bisa menghasilkan revenue yang baik. Tapi saya percaya kalau ibu mampu menggerakkan menjadi isu yang lebih baik, mampu mengajak yang lain-lain untuk memberi kontribusi yang baik, pada dasarnya masyarakat itu akan disadarkan. Dan masyarakat pasti menaruh perhatian lebih kepada company atau institusi yang sudah melakukan bisnisnya secara baik, sudah taat terhadap pemerintah, sudah taat terhadap aturan, bahkan sudah taat pada lingkungannya. Sehingga pada dasarnya akhirnya nanti bisa mendapatkan suatu benefit yang luar biasa. Ya, intinya adalah bahwa jangan patah semangat tuh. Kalau perlu nanti saya temukan juga boleh. Tapi kuncinya begini, dalam konteks budget tadi, mengapa disetujui adalah pemilik percaya setiap individu sudah melakukan kerjanya dengan baik. Bisa dipercaya, trusted people. Nah ini tadi sing Pak Gunawan, membangun karakter manusianya ini susah, ya. Jangan sampai itu diberi kesempatan untuk nyusun budgetnya ditambahi plus. Nah, itu nggak betul. Tapi betul-betul sifatnya adalah budget yang partisipatif, melibatkan semua anggotanya, selama organisasi untuk memberikan figures atau angka-angka yang terbaik, yang achievable, dan tadi secara periodik harus bisa dipertanggungjawabkan. Kebetulan kami sebagai controller setiap bulan pasti mereview mengapa ini pengeluarannya berlebih, mengapa pencapaiannya tidak bisa dilakukan, dan itulah cara kerja kami bahwa ketika kepercayaan itu diberikan, masing-masing individu yang bekerja secara profesional, value kami yang kedua, profesionalisme, itu bisa dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan suatu keputusan yang baik. Terima kasih. Mungkin Pak mau menambahkan? Mungkin tadi terkait pertanyaan yang pertama siapa? Jadi saat ini kalau mungkin ini juga tidak terlepas dari trade war ya dari Amerika dan Cina ya, sehingga kita pun juga sebenarnya kebijakan menggunakan produk lokal di beberapa waktu yang lalu, importasi beberapa komoditi itu kan memang dibatasi. Tapi apa yang terjadi mungkin kabar terbaru ya Bapak mungkin mengikuti ya, begitu tidak didekat Cina, begitu tidak Amerika, satu negara yang berani menerima tantangan Amerika siapa? Cina kan? Mungkin kalau dia berbeda, kamu jual, saya beli, saya borong. Cina kan seperti itu ya, apa namanya, perlawanannya. Jadi Cina Amerika melakukan 30 dibalas dengan 60, 100 dan 100. Jadi intinya dari situ kita bisa melihat bagaimana Cina itu sudah sangat siap secara negara. Bagaimana Cina itu
Kira-kira 20 tahun dia dalam senyap, tapi mereka mempersiapkan semua. Mereka lihat dari diskusi konsumsi domestiknya kan luar biasa ya. Cina sekarang udah besar di dunia. Jadi ya mikirin konsumsi domestik lokalnya aja kan udah luar biasa kan. Nah, market yang besar, lebih besar Amerika mungkin 7 kali lipat dari populasinya. Nah, pertanyaan dari Bapak, bagaimana mungkin produk-produk lokal terkait dengan sumber Jepang? Memang dari menyimak apa yang disampaikan Pak Andre dan Pak Paul, pada akhirnya perusahaan sekelas Jarum, perusahaan satu di dunia Indonesia ya, kemudian BCA sekarang jadi jangan lupa ya, BCA juga punya Jarum Pak. Jadi mungkin isu negatif Jarum itu dengan apa? Jangan lupa valuasi Jarum, valuasi BCA itu lebih besar lagi ya Pak dari Jarum itu sendiri ya. Jangan lupa tiket.com, beli di atas market itu udah luar biasa. Itu kita lihat bagaimana di Jarum. Saya ngikutin, kemudian saya juga berkawan baik dengan Pak Arman atau sekarang jadi yang secara de facto itu pegang BCA karena ada undang-undang OJK ya Pak, pemegang saham pengendali nggak bisa menjadi presiden ya Pak. Jadi beliau akan menjadi deputy presiden seumur hidup. Tapi sebenarnya secara de facto-nya beliau. Di situ kita melihat bagaimana satu perusahaan korporasi kami pun tidak hanya bisa mengandalkan dari pemerintah. Mereka menghimbau, kita berusaha. Di kontainernya kita, satu perusahaan itu bisa melihat peluang. Saat ini mungkin Bapak Ibu tahu, Jarum mengembangkan mobil listrik, itu pasti bicara dari beliau itu. Kami pun di sumber timbangan, karena kami terkait dengan ingredient Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu isu mengenai tanaman khas Indonesia, Bapak tahu orang ya, orang itu seperti ubi-ubi kan, itu berbondong-bondong diekspor ke China. Itu cuma bahan baku kan, jadi orang yang ngasih Indonesia yang bisa tumbuh di negara tropis, setelah 2 tahun dipanen, bersihkan cuma dirajang atau di slice, dikeringkan setengah jadi diekspor ke China. Kita aja udah bangga setengah mati. Begitu masuk nilai tambah itu menikmati Cina. Kita harus beli bahan baku itu dia suruh kali lipat. Ini kan membeli kami di sumber timbangan dan kabar baiknya kami sekarang setimaton kami bisa memproduksi sampai hasil akhirnya yang selama ini pembelajaran hilirisasi kami sudah lakukan. Kami bekerja dalam senyap Pak. Tapi memang kompetisi nggak menjadi di sini Pak. Dari negara Cina sendiri juga berkompetisi karena kompetitor kita adalah perusahaan dari Cina tersebut. Kenapa? Tahu ya, kita berkompetisi dengan satu perusahaan Cina atau korporat Cina sama dengan bekerja dengan negara Cina Pak. Jadi tadi kita sudah diskusi soal mobil Cina. Itu yang masuk itu bukan BYD, bukan ini, itu pemerintah Cina yang menjadikan Indonesia itu market besar dengan 280 juta. Itu sebenarnya kan mereka itu satu visi besar dari negara Cina itu pun terkait dengan tadi trade war Amerika, mereka sudah siap, mereka sudah melakukan 20 tahun yang lalu. Kita bicara masalah ketahanan pangan ya, kayak bikin dan sebagainya. Kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu sebelum Pak Prabowo jadi presiden, kita dihitung Pak. Kalau seandainya terjadi perang dunia